Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan sehat, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Biar kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, siap memuji Tuhan malam hari ini, amin. Kita siap memberi yang terbaik buat Tuhan, amin. Sebab Dia baik, teramat baik, sangat baik, haleluya. Come on. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah. Dulu sekarang selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Tuhan, terpujilah Yesus. Come on. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, kasih setianya, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Thank you Jesus. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan tinggikan Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Kala yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Kami agungkan, kami muliakan, selamanya Engkau Allah, Jesus. Layak dipuji disembah Kala yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji disembah Kala yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji disembah Engkau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji disembah Kala yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Kami tinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya, sebab hanya Engkau yang layak Oh Tuhan, Kau besar, Kau termulia. Oh
great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Let's worship Him. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. All will see how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me. Oh, how great is our God. All will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing how great is our
Mari kita berdoa. Bapa yang kasih Tuhan, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tema firman Tuhan kita saat ini yaitu carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita baca dulu ayat firman Tuhannya dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan dia memasuki keturunan Yusuf bagian api yang memakan habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kita lihat bagaimana Tuhan memakai seorang bernama Amos. Amos adalah seorang peternak yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara kenabian untuk orang Israel pada waktu itu. Sebab orang-orang Israel telah hidup jauh daripada Tuhan. Kita lihat betapa seriusnya Amos memberikan suara kenabiannya, di mana dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan itu diulang sampai 2 kali. Nah, Bapak Ibu Tuhan, sebelum kita masuk kepada tema kita lihat tuh ayat yang kelima berkata, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Nah, saya ingin bicara sedikit tentang ayat ini, Bapak. Kenapa dikatakan disuruh jangan mencari Betel dan jangan juga pergi ke Gilgal? Nah, rupanya pada waktu itu Betel dan Gilgal dijadikan pusat penyembahan berhala oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Kita lihat betapa mengerikannya. Ternyata Betel dan Gilgal jadikan tempat penyembahan berhala pada waktu itu. Sehingga Tuhan berkata, jangan kamu mencari Betel dan jangan pergi ke Gilgal. Kemudian juga jangan menyeberang ke Beersheba. Kenapa jangan menyeberang ke Beersheba? Padahal Beersheba itu adalah di wilayah yang berbeda. Beersheba itu masuk wilayah kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Kalau kita lihat di perbatasan peta Israel, Beersheba ini masuk wilayah kerajaan selatan Yehuda. Kenapa jangan juga menyeberang ke Beersheba? Padahal Beersheba waktu itu jadikan tempat ibadah kuno oleh para tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama. Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, tokoh-tokoh PL. Tapi juga kenapa dikatakan jangan menyembah ke Beersheba? Tuhan ingin menekankan kita jangan mengkultuskan sebuah tempat. Kita justru harus cari Tuhannya. Sebab kalau kita cari Tuhan, kita pasti akan hidup. Sekali lagi, kita tidak boleh mengkultuskan sebuah tempat. Kita harus cari Tuhannya, bukan tempatnya. Memang kita ibadah butuh tempat, tapi kita nggak boleh sekali lagi memutuskan tempatnya. Yang harus kita cari adalah Tuhannya, maka kita akan hidup. Nah, pertanyaannya, mengapa kita mencari Tuhan, kita akan hidup? Yang pertama, Tuhan adalah sumber hidup. Yang pertama adalah Tuhan sumber hidup. Dalam Ayub 12 ayat 10 dikatakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala hidup dan nafas setiap manusia. Di sini kita diingatkan betapa pentingnya selagi kita hidup, kita harus cari Tuhan. Selagi kita hidup, pentingnya kita harus mencari Tuhan. Kadang-kala orang kurang menyadari akan hal ini. Mereka sibuk dengan kehidupannya. Mereka asik dengan kehidupannya. Mereka lupa betapa pentingnya kita harus mencari Tuhan. Kenapa demikian? Tuhan adalah sumber hidup kita. Di dalam Ayub 12 ayat 10 dikatakan bahwa dalam tangannya terletak nyawa segala hidup dan nafas setiap manusia.
Ingat bahwa nyawa kita ada di dalam tangan Tuhan. Nafas hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Untuk itu, biarlah mumpung kita masih hidup, kita masih dikasih kesehatan, kita mau cari Tuhan. Setiap ada kesempatan yang Tuhan berikan, biar kita mau datang untuk kita rindu mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber hidup buat hidup kita. Yang kedua, mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Tuhan adalah sumber berkat. Mengapa kita mencari Tuhan kita akan hidup? Yang kedua, Tuhan adalah sumber berkat. Coba kita baca lagi satu ayat dari Mazmur pasal 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau kita baca ayat ini, seolah-olah Tuhan membuat suatu perbandingan. Dikatakan orang yang mencari Tuhan dan singa-singa muda. Kalau kita membaca ayat ini, kita diingatkan bahwa singa-singa muda itu adalah sesuatu gambaran hal yang kuat. Kita tahu bahwa singa adalah penguasa rimba. Apalagi kalau dia muda, dia pasti kuat, dia pasti cekatan. Dan secara akal manusia, singa muda tidak mungkin merana kelaparan. Tetapi Alkitab memberitahu bahwa singa muda yang hebat, satu kali kelak dia bisa merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di sini Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber berkat buat hidup kita, orang yang percaya. Nah, kita tahu Bapak Ibu Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang kita alami, di tengah-tengah dampak dari COVID-19 yang kita alami, bahwa banyak orang yang kehilangan sumber berkatnya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK, dirumahkan, dan banyak orang-orang yang punya usaha pun mengalami kegoncangan. Tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, mengapa kita mencari Tuhan kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber berkat. Artinya Tuhan sanggup memberkati hidup kita buat orang yang percaya. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya mau bersaksi singkat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada jemaat yang kami layani. Satu kali hati saya begitu sukacita. Kenapa? Karena saya dapat WA dari jemaat berkata begini, Pak Kiki, saya bersyukur sama Tuhan bahwa ternyata saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Dia seorang pedagang, jemaat ini seorang pedagang. Dia punya usaha, dia berdagang. Dan beberapa waktu yang lalu dia mengalami kegoncangan dalam usahanya. Tapi justru di tengah-tengah pandemi ini dia berkata, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, ternyata Tuhan memberkati usahanya, memberkati tokonya. Sekarang dia berkata, puji Tuhan, semua hutang-hutang saya, semuanya sudah lunas. Bayangin Bapak Ibu Tuhan, secara akal manusia itu nggak mungkin, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Tetapi kita lihat bahwa kita memiliki Tuhan yang jadi sumber hidup, sumber berkat buat hidup kita. Sehingga dia sanggup menolong, memberkati hidup kita di tengah-tengah apapun yang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu Tuhan, bicara berkat, kita mendapatkan dua berkat dari Tuhan. Yang pertama berkat jasmani, yang kedua berkat rohani. Ini dua berkat yang kita terima sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita melihat dalam hidup ini, semua orang hidup bisa diberkati. Ya, semua orang hidup bisa diberkati asal dia mau kerja keras, dia mau rajin, dia tidak malas, dia tekun. Dia bisa diberkati. Contohnya apa? Banyak orang yang nggak mengenal Yesus, hidupnya diberkati Tuhan. Tapi beda dengan kita. Kita dapat berkat double portion. Yaitu berkat jasmani dan terlebih berkat rohani. Itu berkat keselamatan yang kita terima dari Dia. Inilah berkat yang Tuhan sediakan buat kita orang yang percaya. Jadi berkat
jasmani, dan kedua berkat rohani. Yang ketiga, mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Yang ketiga, Tuhan adalah sumber pengharapan. Saya bacakan dalam kitab Ratapan pasal 3:25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita lihat di sini bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Dikatakan dalam kitab Ratapan 3:25 tadi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Saya percaya ketika kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan, kita akan menerima apa? Kebaikan-kebaikan Tuhan buat hidup kita. Untuk itu, kita harus menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini hal yang penting. Dalam situasi dampak dari COVID-19 ini, jangan kita menaruh harap kepada manusia. Alkitab sudah kasih tahu, kalau kita menaruh harap kepada manusia, kita bisa kecewa. Kita diajak untuk berharap hanya kepada Tuhan. Dan kalau kita menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kebaikan-kebaikannya bagi jiwa kita, bagi orang yang mencari Dia, kata kita. Dan Tuhan tidak akan mengecewakan buat hidup kita. Kenapa? Karena Dia adalah sumber pengharapan yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Kalau kita melihat situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, tidak ada yang bisa kita harapkan. Bayangkan dalam sekejap dunia bisa berubah akibat dari COVID-19. Dalam sekejap dunia berubah. Dan untuk itu biarlah hari ini kita diingatkan, kita harus selalu menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber pengharapan yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita menaruh harap kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan bukanlah Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup. Dia pasti melihat kerinduan hati kita sementara kita berharap sepenuhnya kepada Dia. Yang keempat, yang terakhir, mengapa kita mencari Tuhan kita akan hidup? Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Saya bacakan kembali satu ayat dalam Yesaya 40 ayat 31. Berkata demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua merajawani naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak jadi lesu. Mereka berjalan tidak jadi lelah. Ada hal yang unik di sini, Bapak Ibu. Kenapa? Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua merajawani naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka berlari tidak jadi lesu. Aneh ya Bapak Ibu, orang lari tidak jadi lesu. Kemudian mereka berjalan tidak jadi lelah. Kenapa Bapak Ibu hal bisa terjadi? Karena kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Nah, untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, kita mengajarkan untuk kita mencari Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Supaya apa? Kita selalu dapat kekuatan baru dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu pertanyaan. Mengapa orang mati bunuh diri? Mengapa orang mati bunuh diri? Jawabannya secara psikologis adalah karena orang itu depresi. Depresi artinya dia tidak lagi kuat menanggung beban hidupnya. Akhirnya dia punya kecenderungan untuk mengambil jalan pintas. Dia bunuh diri. Hari ini kita diingatkan, seberat apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan hidup kita, kalau kita datang mencari Tuhan, kalau kita datang mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan kasih kita kekuatan baru. Dan akhirnya kita bisa kuat menghadapi keadaan yang kita alami. Termasuk keadaan yang tidak baik yang kita alami. Kenapa? Karena kita diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Kita bisa bertahan di masa-masa sulit. Bahkan kita bisa berkemenangan di masa-masa yang sulit. Kenapa? Karena Tuhan sumber kekuatan yang dapat kita harapkan sepenuhnya. Bapak dan Tuhan,
Mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Yang pertama tadi, Tuhan adalah sumber hidup. Maka itu pentingnya, mumpung kita masih hidup, kita harus cari Tuhan. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber berkat. Dia adalah sumber berkat. Dia bisa berikan kita berkat secara jasmani, terlebih juga berkat rohani yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam kekekalan. Yang ketiga, mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Tuhan adalah sumber pengharapan. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya. Harap hanya kepada Dia, jangan berharap kepada manusia. Yang keempat, mengapa kita mencari Tuhan kita akan hidup? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Dikatakan orang yang mencari Tuhan dia dapat kekuatan baru. Ya, dia berlari tidak jadi lesu, berjalan tidak jadi lelah. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu Tuhan, untuk mencari Tuhan dibutuhkan yang pertama namanya kerinduan. Ini penting. Kerinduan itu penting, harus ada di dalam hati setiap orang percaya. Rindu untuk mencari Tuhan. Pemasmur berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Kita harus punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Inilah modal yang perlu kita punyai sebagai orang percaya. Punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Meskipun Bapak Ibu hari-hari ini kita belum bisa beribadah secara offline, kita beribadah secara online, tapi kita tetap memiliki kerinduan untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Ada banyak cara kita bisa mencari Tuhan. Untuk itu bangunlah, ya, bangunlah rohani kita dengan apa? Memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, untuk mencari Tuhan dibutuhkan ketulusan dan kerelaan. Butuh hati yang tulus dan rela. Jangan terpaksa. Bapak Ibu, kalau ibadah jangan terpaksa. Meskipun kita ibadah online atau offline, jangan terpaksa. Harus dengan hati yang tulus dan rela kepada Tuhan. Termasuk ketika kalau Bapak Ibu juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita harus memberinya dengan hati yang tulus dan rela. Kenapa? Karena Tuhan senang orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan rela untuk mencari Dia, untuk datang kepada Dia. Yang ketiga, untuk mencari Tuhan dibutuhkan apa? Komitmen. Bapak Ibu, kita harus punya komitmen. Dengan siapa? Dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Kita harus punya komitmen dengan Tuhan. Komitmen ini kita harus bangun dari hidup kita. Sehingga apapun halangan, rintangan, kita punya komit untuk apa? Mau mencari Tuhan. Dan yang benar-benar terakhir adalah untuk mencari Tuhan dibutuhkan kesungguhan hati. Bapak Ibu, dibutuhkan kesungguhan hati. Saya baca ini ayat terakhir. 2 Tawarin 3:21 berkata, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Siapa ia di sini? Ia di sini adalah Raja Hizkia. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Bapak Ibu, pentingnya kesungguhan hati kita untuk mencari Tuhan. Hari ini Tuhan lihat hati-hati kita. Meskipun mungkin kita ibadah online, tapi Tuhan tahu hati kita. Dia tahu persis hati kita. Apa kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan? Dia tahu mana orang yang sungguh-sungguh, mana orang yang tidak sungguh-sungguh. Dia tahu hati kita. Di sini betapa pentingnya. Untuk mencari Tuhan dibutuhkan kesungguhan hati. Dan seperti ayat kita baca tadi, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, Tuhan bisa buat usahanya berhasil. Bapak Ibu, luar biasa. Pentingnya kita mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya percaya kalau kita pun kerja sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, memberi dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan pasti akan menolong dan memberkati hidup kita. Berbahagialah kita yang beriman firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan pada saat ini. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak mau,
meskipun kita ibadahnya online. Bapak Ibu bisa angkat tangan di rumah masing-masing ataupun dimanapun Bapak Ibu berada, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu sudah disampaikan, biar Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati jemaat-Mu yang mendengarnya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dikatakan cari Tuhan, maka kami akan hidup. Kami percaya janji Tuhan buat hidup kami. Sekarang hamba berdoa khusus buat setiap tangan-tangan diangkat dalam nama Yesus. Tuhan tahu setiap pergumulan mereka. Tuhan tahu setiap masalah yang mereka hadapi. Tuhan jamah, Tuhan lindungi, Tuhan buka jalan, dan Tuhan berikan mereka kemenangan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu menjangkau dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Yesus, Kau berikan mereka kemenangan, terlebih Kau berikan mereka jalan keluar, sehingga mereka dapat kuat menghadapi masa-masa yang sulit yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga, jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, dan kami percaya mereka adalah umat tebusan-Mu yang Engkau perhatikan, dan Engkau lindungi, dan Engkau jaga, dan Engkau kasihi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Memperpark dalam sepekan ini. Ibadah online pada hari Minggu 26 Juli 2020 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Aruna Wiryo Lukito, premier pukul 6 pagi pada YouTube channel Rayon 1D. Departemen Kom Rayon 1D dan GBI Memperpark membuka kelas online Kom 200 yang dimulai pada tanggal 2 Agustus melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor berikut ini. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Memperpark, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah informasi kegiatan GBI Memperpark dalam sepekan ini. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh memberkati kami semua pada hari ini. Biar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan penghiburan, boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat kami, berkati para tim yang sudah melayani Tuhan, dan berkati anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar penyertaan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin.